السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat. Nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat kita diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita selalu minta tolong kepada Allah agar kita diberikan istiqamah di atas jalan yang hak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketetapan dalam kita beragama, thabat, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang awalnya diberikan hidayah oleh Allah, kemudian setelah itu mereka menyimpang dari jalan siratal mustaqim. Makanya hidayah ini mahal, lebih mahal dari dunia dan seisinya. Makanya ketika kita mendapatkan hidayah, ikhwan fiddin, azakumullah, hidayah di atas sunnah ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT hidayah sunnah, tapi kemudian melenceng dari sunnah ini. Atau juga kita bandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah di atas sunnah. Mereka yang tidak mendapatkan hidayah atau belum mendapatkan hidayah di atas sunnah, antum bisa lihat kehidupan mereka. Kehidupan mereka dalam kesulitan, dalam kesusahan, tidak mengalami ketentraman, selalu merasa keraguan dan yang lainnya. Tapi ketika orang itu mendapatkan hidayah di atas sunnah, ini nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Ditakdirkan kita nggak punya apa-apa, kita miskin, nggak punya apa-apa, tapi diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, merupakan nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada di muka bumi ini. Kita mendapatkan kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan dari semua yang ada. Karena orang yang sudah mendapatkan hidayah di atas sunnah, ini nikmatnya luar biasa. Nikmat, dan antum bisa rasakan yang dulunya antum berbuat kesyirikan atau bid'ah atau yang lain, ketika masuk nikmat, semuanya kenikmatan. Belajar nikmat, kita baca Al-Quran nikmat, kita mengamalkan amal saleh nikmat, semuanya nikmat. Makanya ini nikmat yang wajib kita syukuri atas semua nikmat, dan minta kepada Allah agar kita tetapkan di atas Islam dan sunnah. Minta kepada Allah agar kita tetapkan di atas agama yang hak ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ikhwani fiddin, azakumullah. Di antara nikmat
untuk menjaga nikmat ini, artinya nikmat di atas sunnah ini, ya kita wajib talabul ilmi, wajib menuntut ilmu. Karena supaya kita tetap di atas istiqamah, kita harus terus menuntut ilmu syar'i. Enggak boleh kita lepas sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena antum sudah ketahui bahwa menuntut ilmu itu wajib, dan antum sudah hafal hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, wajib, bukan sunnah. Kalau wajib ya terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Enggak ada istilah berhenti. Berhenti dalam talabul ilmi enggak ada. Enggak ada. Nuntut ilmu ini masuk ibadah atau bukan? Saya mau tanya pada antum, nuntut ilmu masuk ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau ibadah enggak boleh berhenti. Seperti kita sholat enggak ada berhenti, kecuali bagi wanita yang sedang haid. Dia berhenti sampai haidnya selesai, atau nifas sampai nifasnya selesai. Tapi laki enggak ada berhenti, terus sholat itu. Ibadah wajib terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Adalah kamu beribadah kepada Rabb kamu sampai datangnya al-yaqin. Kata mufassirin, al-maut, yaitu kematian. Di akhir surah Al-Hijr, di akhir, paling akhir dari surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Rabb kamu sampai datang keyakinan. Menuntut ilmu ibadah, maka kita wajib menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah. Enggak boleh berhenti. Makanya ketika ditanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, dan yang lainnya, sampai kapan wahai imam bahwa kita menuntut ilmu? Ila an adkhulal qabra, sampai saya masuk ke liang kubur. Sampai kapan nuntut ilmu? Ilal mamat, sampai mati. Enggak ada istilah berhenti. Enggak ada nuntut ilmu berhenti, enggak ada. Terus, karena ini ibadah. Banyak kalau kita lihat orang yang dulunya nuntut ilmu semangat, kemudian sekarang berhenti. Kalau sudah berhenti, ya otomatis dia akan menyimpang dari jalan Shiratal Mustaqim. Kalau sudah berhenti, dia nggak akan istiqomah lagi di atas kebenaran. Untuk ilmu terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan dalam ibadah nggak ada yang berhenti. Dalam hidup nggak ada istilah berhenti, nggak ada. Kalau orang kerja mungkin ada ya pensiun ya. Tapi kalau ibadah nggak ada berhenti. Manusia ini menuju kepada Allah terus berjalan sampai wafat dia. Nggak ada istilah berhenti. Makanya kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, dalam kita beribadah, dalam kita beragama, nggak ada istilah berhenti. Yang ada iman kita maju menuju sorga atau kita mundur menuju neraka. Nggak ada istilah berhenti, nggak ada. Antum lihat alam semesta yang berjalan ini, ada nggak yang berhenti? Nggak ada. Semua berjalan pada porosnya. Matahari, bulan, bintang, semuanya berjalan. Kapan mereka berhentinya? Kapan? Kiamat. Kalau kiamat berhenti semua, hancur semuanya, hancur sehancur-hancurnya semuanya nih. Dan dahsyat kehancuran yang luar biasa. Ketika matahari sudah terbit dari barat, hancur semua, tata surya ini hancur semuanya. Kita dalam menuntut ilmu nggak boleh berhenti, nggak ada istilah berhenti. Berhenti kehancuran buat diri kita. Berhenti kehancuran buat diri kita. Maka terus kita talabul ilmi. Dan antum perhatikan lagi, kita berjalan, dan sebagian antum mungkin dari luar kota berjalan untuk ilmu. Ini jalan menuju surga. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Yang dimaksud menuntut ilmu di sini, menuntut ilmu syar'i.
Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Yang dimaksud menuntut ilmu sini yaitu ilmu syar'i, Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Makanya para ulama menjelaskan kalau disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang keutamaan ilmu, yang dimaksud ilmu syar'i. Kalau disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih tentang keutamaan menuntut ilmu, yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang Allah akan angkat derajat orang itu di dunia dan juga di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu berapa derajat, diangkat oleh Allah. Makanya harus terus kita talabul ilmi. Terus talabul ilmi. Dan untuk kita bisa terus talabul ilmi syar'i, ya harus kita jaga adabnya. Karena menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Dan majlis ilmu merupakan taman-taman surga. Kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan, Nabi bersabda SAW, "Idza maradtum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati kebun-kebun surga, kalian diam di situ. Apa kebun surga itu? Hilaqul dzikr. Yaitu halaqahnya zikir. Yang dimaksud dengan zikir ini majlis ilmu. Seperti dijelaskan oleh Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Yang dikatakan majlis zikir, majlis ilmu yang menjelaskan tentang Quran, tentang sunnah, tentang tauhid, tentang hukum dan yang lainnya. Dijelaskan. Makanya kita disuruh oleh Allah bertanya kepada ahlul zikir. Ahlul zikir itu ahlul apa? Ahlul ilmi, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlul zikir. Ahlul zikir siapa ini? Ahlul ilmi, orang yang berilmu. Jika kalian tidak mengetahui, kita tanya. Makanya majlis ilmu merupakan majlis zikir. Makanya kita kumpul di majlis ilmu di satu rumah dari rumah-rumah Allah, nikmat. Antum duduk di majlis ilmu seperti ini, kenikmatan yang luar biasa. Turun keterangan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang tadi juga, yaitu hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah, dari satu masjid Allah, yang mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya di antara mereka, melainkan yang pertama akan turun sakinah, nazalat alaihim sakinah, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan dia akan diliputi oleh rahmat Allah, wa haffathumul malaikat, dikelilingi oleh malaikat, wa dzakarahumullah fi man indah, Allah akan sebutkan dia di antara orang-orang yang berada di sisinya. Jadi antum perhatikan nikmat yang luar biasa. 4, keutamaan kita menuntut ilmu. Turun sakinah, ketenangan. Diliputi rahmat Allah. Dikelilingi malaikat. Malaikat mengelilingi kita dengan sayapnya. Sampai dalam riwayat yang lain disebutkan, hadisnya hasan, "Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'." Sesungguhnya malaikat mengepakkan sayapnya, karena semua malaikat bersayap. Semua malaikat bersayap. Malaikat mengepakkan sayapnya kepada orang-orang yang nuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka perbuat. Ridho. Malaikat memuliakan, menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Maka bahagia antum menuntut ilmu syar'i, bahagia. Karena enggak ada orang yang paling bahagia melainkan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Kata para ulama, orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang-orang yang selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Paling bahagia mereka di muka bumi ini. Karena apa? Mereka mendengarkan wahyu Allah, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sunnah Nabi yang sahih, mendengarkan athar para sahabat, mendengarkan tentang hukum-hukum Allah dan yang lainnya. Nikmat.
Makanya mereka adalah orang yang paling bahagia. Bersyukur kita menuntut ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu lebih dari 100 keutamaan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, kunci pintu kebahagiaan, kunci rumah kebahagiaan, Miftah dari Sa'adah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim apa? 100 keutamaan, lebih dari 100 keutamaan menuntut ilmu syar'i. Miftah dari Sa'adah, kunci rumah kebahagiaan. Mana rumah kebahagiaan? Sorga. Kuncinya dengan talabul ilmi. Sebab Nabi bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya kemana? Ke sorga. Karena kita nggak akan tahu tentang Islam tanpa kita menuntut ilmu. Nggak akan tahu kita tentang Quran dan Sunnah tanpa kita menuntut ilmu. Nggak akan tahu tentang tauhid kecuali dengan menuntut ilmu. Nggak akan tahu tentang syirik kecuali dengan menuntut ilmu. Nggak akan tahu tentang bagaimana sholat kecuali dengan menuntut ilmu. Nggak akan tahu tentang sunnah kecuali dengan menuntut ilmu. Nggak akan tahu tentang bid'ah kecuali dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini jalan kebahagiaan. Kita wajib menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah. Berbahagialah orang yang menuntut ilmu. Makanya Nabi mengatakan kepada orang-orang yang datang, marhaban li talil ilmi. Selamat datang kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Berbahagia orang yang menuntut ilmu. Selamat datang kata Nabi, marhaban bitalibil ilmi. Makanya antum bersyukur kepada Allah diberikan hidayah taufik untuk menuntut ilmu. Maka gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menuntut ilmu ini dengan maksimal. Dengarkan baik-baik dan perhatikan. Ikhwani fiddin, azakumullah. Nuntut ilmu ini akan kita dapati, akan kita peroleh, dan juga kita bisa memahaminya kalau kita mengetahui adab-adabnya. Sebab adab ini penting. Ada orang menuntut ilmu tapi dia nggak punya adab, maka nggak ada keindahan pada dirinya. Bahkan kadang-kadang orang juga menjauhkan dia karena apa? Nggak punya adab. Gimana dia nuntut ilmu, dia belajar, dia ngaji, tapi adabnya kurang. Orang bukannya tambah dekat dengan dia, tambah jauh. Mestinya masalah adab, masalah akhlak dikedepankan. Karena apa? Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan apa? Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan apa? Bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Dalam lafaz yang lain, bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Dua-duanya sahih riwayatnya. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti sudah ada akhlak sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Tapi belum sempurna, Nabi datang untuk menyempurnakan. Apa contoh di antara akhlak yang baik yang sebelum Nabi Muhammad diutus? Banyak contohnya. Seperti orang-orang jahiliyah itu, mereka mempunyai sifat syaja'ah. Syaja'ah, keberanian, disempurnakan oleh Nabi. Mereka punya sifat karam. Orang-orang Arab itu punya sifat karam. Karam itu dermawan. Karam. Mereka juga punya sifat ikramud dhaif, menghormati tamu. Disempurnakan. Dan banyak lagi akhlak yang mulia yang ada, kemudian Nabi SAW menyempurnakan akhlak ini. Makanya kita harus mempunyai akhlak. Karena apa? Karena Nabi sendiri dipuji oleh Allah karena akhlaknya yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam surah Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dan akhlak ini punya keutamaan yang besar. Karena apa? Timbangan yang berat di hari kiamat karena akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, ma syai'un athqal fi mizan mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasan wa inna Allah la yubghidul fahishal badhi. Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya pada hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Dan sungguhnya Allah membenci orang yang mulutnya keji dan kotor. Jadi akhlak yang mulia ini di awal sudah saya bawakan dalam buku Adab dan Akhlak. Kemudian saya bawakan lagi untuk melihat di halaman 8.
Di buku Akhlak dan Adab dan Akhlak itu di halaman 8 saya sebutkan, ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan wa inna Allah la yubghidul fahishal badhi. Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kotor dan keji mulutnya. Ada orang yang suka berbicara keji dan kotor. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Jadi timbangan yang paling berat di hari kiamat akhlak yang mulia. Yang paling banyak memasukkan manusia juga ke sorga dua. Yang paling banyak memasukkan manusia ke sorga dua. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang mulia. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka dua. Pertama mulut, yang kedua kemaluan. Yang paling banyak memasukkan manusia ke sorga dua. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang mulia. Yang paling banyak masukkan manusia ke neraka dua. Yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Ini hadis sahih. Dan sering disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis bergandengan. Umumnya disebutkan tentang takwa dalam hadis ini dan akhlak yang mulia. Maka takwa berkaitan hubungan manusia dengan Allah. Akhlak yang mulia berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, takwa hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Kalau disebutkan akhlak yang mulia sendiri, berarti akhlak yang mulia hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Tapi ketika bersamaan seperti iman dan Islam, albir wa taqwa atau yang lainnya, iman dan Islam, ketika disebutkan iman sendiri, ya mencakup semuanya. Amal-amal yang zahir dan batin. Ketika disebutkan Islam sendiri, mencakup semuanya. Tapi ketika disebutkan Islam dan iman, maka iman berkaitan dengan amal-amal batin, sedangkan Islam berkaitan dengan amal yang lahir. Jelas? Ya, sering disebutkan dalam Al-Quran demikian. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, masalah akhlak, masalah adab ini kita harus belajar, dan para ulama belajar tentang ini. Ada yang belajarnya 5 tahun, 10 tahun. Antum lihat, saya bawakan di sini penjelasan para ulama salaf di halaman 9. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mereka tidak menyuruh mengirimkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu hingga mereka mempelajari adab dan beribadah selama 20 tahun. Jadi adab dan akhlak diajarkan mereka di rumah mereka, dari mulai kecil diajarkan. Ya tentang adab kepada orang tuanya, adab berbicara, adab berdoa, adab masuk WC, adab tidur, adab makan, adab yang diajarkan dari mulai kecil. Sudah diajarkan demikian, kemudian baru mereka nuntut ilmu syar'i. Diajarkan adab dulu. Dan lama waktunya. Nah sekarang kalau kita lihat orang nuntut ilmu dulu, baru diajarkan adab. Jadi kadang-kadang kalau ada yang bisa kita lihat penuntut ilmu nggak punya adab, bahkan ada ustadz juga nggak punya adab. Ustadz, dai nggak punya adab. Karena apa? Nggak belajar adab dia, nggak punya adab. Dan ini adab ini penting. Karena apa? Karena berkaitan dengan iman seseorang. Nabi bersabda, akmalul mu'minina iman ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Kata Nabi, orang yang paling sempurna imannya, yang paling baik apanya? Akhlaknya, kata Nabi. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan juga yang lainnya. Jadi orang yang mukmin yang paling baik imannya, yang paling baik akhlaknya. Berarti menunjukkan apa? Antara iman dengan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat. Iman dengan akhlak hubungan yang sangat erat.
Antara akidah dengan akhlak punya hubungan yang sangat erat. Ketika akhlak ini tidak baik, mempengaruhi apanya? Mempengaruhi apanya? Mempengaruhi akidahnya, mempunyai imannya. Karena dalam akidah Ahlussunnah bahwa iman itu yazid wa yanqus. Yazid bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ketika akhlak dia tidak baik, berdosa atau tidak? Berdosa, mengurangi imannya dia. Umpamanya dia berbicara kepada orang tuanya dengan kasar, dosa atau tidak? Dosa. Mengatakan pada orang tua boleh tidak? Enggak boleh. Allah mengatakan wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kalian mengatakan kepada orang tua perkataan tidak boleh kepada orang tua. Apalagi perkataan yang lain, mencaci maki orang tua, membodohi orang tua, enggak boleh. Wala tanharhuma, jangan kamu menengking orang tua, jangan menghardik orang tua. Wa qul lahum qaulan karima, katakan kepada orang tua perkataan yang mulia dari semua perkataan. Kita berkata kepada istri kita baik, ya, kepada teman kita baik, kepada teman sekampus baik, kepada teman sekerja baik. Tapi kepada orang tua lebih baik dari semua perkataan yang kita ucapkan di antara manusia. Ingat itu. Kalau kita berkata kepada orang tua, kalau kita berkata kepada orang lain, teman kita atau teman sekampus, ya, atau teman sekerja atau teman perdagangan baik, kita perkataannya bagus. Tapi orang tua coba banyak yang kasar pada orang tuanya, banyak yang kurang adab pada orang tuanya. Kayak antum yang kerja ya di kantor, kalau ada orang masuk atau antum punya dagangan, antum tanya, begitu datang orang itu, apa yang dikatakan pada dia? Apa yang bisa saya bantu? Iya enggak? Kalimat itu sering diucapkan. Tapi pernah enggak diucapkan kalimat itu kepada orang tua? Orang tua lagi sibuk, repot, enggak pernah diucapkan, Bu, Bapak apa yang bisa saya bantu? Enggak, kabur dia. Lihat orang tuanya kerja sibuk, dia tinggalkan orang tuanya. Iya tidak? Ini enggak punya akhlak. Enggak punya adab. Apalagi dia sebagai penuntut ilmu. Mestinya kan tawarkan kepada orang tua. Kenapa kepada orang lain dia bisa tawarkan? Dan itu berapa orang yang datang ke dagangannya dia, ke tokonya dia, ke kantornya, apa yang bisa saya bantu? Mesti kan dia tanya. Saya pernah cerita juga di tempat lain. Saya masuk di satu kantor, satpamnya 2 orang mengatakan, Pak, apa yang bisa saya bantu? Saya bilang, sini dua-duanya. Pernah nggak kamu berdua mengucapkan kepada orang tua kamu, Bapak, Ibu, apa yang bisa saya bantu? Belum pernah. Kamu ucapkan kepada orang tua, itu yang terbaik dari semua ucapan. Kamu bantu orang tua kamu. Harus seperti itu. Karena ini masalah akhlak, masalah adab, yang kadang-kadang dilupakan oleh manusia. Orang yang pertama yang wajib kita perhatikan orang tua kita. Makanya masalah akhlak ini penting. Nanti saya akan jelaskan tentang akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada Rasulullah SAW, yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena apa? Karena akhlak ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Bukan hanya kaum muslimin aja, penuntut ilmu. Begitu juga sebagian dai-nya, sebagian ustadznya. Saya katakan sebagian. Itu nggak punya akhlak, nggak punya adab. Baik dia kepada istrinya nggak punya adab, nggak punya akhlak. Kepada orang tuanya nggak punya adab. Kepada tetangganya nggak punya adab. Padahal dia sebagai orang dai, seorang ustadz. Begitu juga muamalahnya banyak yang nggak beres. Ini masalah adab, ini jaga. Akhlak ini utama, timbangannya berat di hari kiamat. Yang banyak memasukkan manusia ke surga, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Maksudnya kita harus meraih ini, bagaimana kita punya akhlak yang mulia. Karena ini jalan menuju surga. Mesti kita hiasi diri kita dengan akhlak, sehingga orang tertarik dengan dakwah kita. Betul ada sebagian yang kita laksanakan dari sunnah Nabi, belum semuanya. Tapi ketika akhlak itu tidak baik, orang menjauh dari kita. Antum melaksanakan sunnah Nabi yang wajib seperti berjenggot atau tidak isbal, ya,
orang senang dengan mengikuti sunnah. Tapi ketika akhlak ini tidak baik, omongannya nggak baik, tingkah laku nggak baik, orang nggak simpati, nggak simpati. Akhirnya apa? Digeneralisir, semuanya kena. Kalau salafi nggak punya akhlak. Gitu. Karena apa? Karena individu tertentu atau ustadz tertentu yang memang nggak punya akhlak atau adabnya kurang, istilahnya qalil adab. Padahal akhlak ini mulia. Tanda seorang itu bahagia dengan akhlaknya yang mulia. Kata Imam Ibnu Qayyim, unwan al-adab, kata beliau dalam kitabnya Majlis Salikin, al-adabu unwanu sa'adatil mar'i wa falahihi. Bahwa al-adab unwan, tanda ciri kebahagiaan seseorang dan suksesnya seseorang. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Ketika dia kurang adab, unwan sebagai tanda atau ciri, itu dia orang yang celaka. Unwan syaqawatihi wa bawarihi. Penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang masalah adab, beliau menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata beliau begini, wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithli al-adab wala stujliba hirmanuha bimithli qillatil adab. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, adabnya seseorang merupakan tanda kebahagiaan seseorang dan keberuntungan dan kesuksesan seseorang. Adabnya seorang merupakan tanda kebahagiaan, keberuntungan dan kesuksesan seseorang. Sedangkan qillatu adabihi, kurang adabnya dia atau kurang ajarnya dia, itu merupakan tanda celakanya dia dan juga tanda binasanya orang itu. Dan tidak diperoleh kebaikan dunia dan akhirat seperti adab. Artinya dengan adab itu orang dapat memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Dan tidaklah orang terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat seperti orang-orang yang kurang ajar, yang kurang adabnya. Makanya dia terhalang dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kalau orang punya adab, akhlaknya baik, dia disenangi oleh orang. Dan banyak kebaikan yang dia peroleh. Banyak pahala juga yang diperoleh. Dengan adabnya dia kepada orang tua, dapat pahala dia, dapat ganjaran. Orang tua senang kepada dia, orang tua ridho kepada dia. Kemudian juga saudaranya juga senang dengan adabnya dia. Orang lain senang. Kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, dapat ganjaran di akhirat. Karena anak yang baik kepada orang tuanya, anak yang punya adab kepada orang tuanya, anak yang berbakti pada orang tuanya, dijamin dengan sorga. Tapi kebalikannya, anak yang durhaka pada orang tuanya, maka dia masuk neraka. Nabi pernah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang anak yang durhaka, dan banyak hadisnya bahwa durhaka pada orang tua, tidak punya adab pada orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar setelah syirik. Perhatikan, bahwa durhaka pada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Kemudian dengan dia dosa besar yang paling besar ini membuat di dunia dia akan diazab, di akhirat akan diazab. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim, berkaitan hadisnya riwayat Bukhari berkaitan dengan dosa besar yang paling besar. Ketika Nabi menyebutkan akbarul kabair 3 kali, para sahabat mengatakan iya. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Alu Nabi hukum bi akbar kabar. 3 kali Nabi sebutkan. Ketika sahabat mengatakan kulna bala, Nabi menyatakan al-isyraku billah. Syirik, dosa besar yang paling besar yang pertama. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Kemudian baru yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian tentang dia terhalang dari kebaikan dunia
nggak ada keberkahan bagi anak yang durhaka. Kehidupannya tidak berkah, umurnya tidak berkah, hartanya tidak berkah, rumah tangganya tidak berkah, kehidupannya tidak berkah. Dengan sebab apa? Dia durhaka pada orang tuanya. Antum bisa lihat dalam kehidupan, anak durhaka nggak ada keberkahan hidupnya, meskipun dia kaya, nggak ada keberkahan. Di dunia seperti itu, apalagi di akhirat. Di akhirat diancam dengan masuk neraka. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Salatun la yadkhulul jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-aqli walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayyuth." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda SAW, ada 3 golongan yang tidak masuk surga, kata Nabi, dan Allah tidak akan lihat mereka pada hari kiamat. 3 golongan ini. Yang pertama, al-aqli walidayhi, anak yang durhaka pada orang tuanya, tidak masuk surga dan Allah nggak akan lihat mereka pada hari kiamat. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal, wanita yang menyerupai laki-laki. Dan wanita menyerupai laki-laki dilaknat. Wanita menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai wanita, dua-duanya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dilaknat. Yang ketiga, dayyuth. Dayyuth yaitu dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan ad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahli al-hubth. Ad-dayyuth yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Umpamanya anaknya pacaran dibiarkan, anaknya berbuat maksiat depan orang tuanya dibiarkan. Ini dayyuth. Yang pertama disebutkan tadi apa? Yaitu anak yang durhaka. Yang jadi syahid di sini yang saya lagi bahas tentang anak yang durhaka pada orang tuanya. Dia di dunia tidak mendapatkan kebaikan, di akhirat pun demikian. Makanya adab ini sebagai tanda kebahagiaan seorang. Makanya kita harus belajar adab, belajar akhlak, dan terus kita belajar. Jadi nggak cukup kita nuntut ilmu saja, tapi harus terus belajar adab, belajar akhlak, supaya kita ditunjuki oleh Allah kepada akhlak yang mulia. Maka di antara doa Nabi SAW, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsani illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang mulia, karena enggak ada yang dapat menunjuki aku kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Dan palingkan aku dari akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, karena tidak ada yang dapat memalingkan kecuali Engkau ya Allah. Jadi harus kita mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, tentang masalah akhlak ini, intinya itu ada 3 tentang akhlak dan adab ini. Kalau saya bahas dari awal panjang ya, yang berkaitan dengan adab dan akhlak penuntut ilmu. Ketika dia nuntut ilmu itu panjang pembahasannya. Ya, dia harus ikhlas karena Allah. Seperti antum datang ke tempat ini harus ikhlas karena Allah. Jangan karena yang lain, jangan mau jalan-jalan. Harus ikhlas karena Allah. Kemudian juga dia harus berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Enggak boleh dibicara, enggak boleh ngobrol, dia harus diam, dengarkan baik-baik dan diam. Ada di sini, di buku ini ada penjelasan tentang adab itu. Kemudian berusaha untuk memahami apa yang disampaikan, kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Seperti antum tiap hari doa. Antum setiap hari setelah selesai sholat subuh, antum semuanya berdoa. Setiap selesai sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Setiap selesai sholat subuh Nabi berdoa dengan doa ini. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Minta ilmu bermanfaat. Kemudian diantaranya lagi adab ini menjauhkan dosa dan maksiat. Sebab menghalangi ilmu, kalau antum nuntut ilmu tapi tetap terus berbuat maksiat, terhalang ilmu itu. Imam Syafi'i saja, Imam Syafi'i
gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah itu masih kecil sudah hafal Quran 30 juz. Umur 7 tahun sudah hafal Quran. Kemudian 10 tahun belajar. Kemudian setelah itu belajar dengan Imam Malik, hafal Muwatta Imam Malik. Belum lagi yang lainnya. Ketika ada hafalannya sedikit aja yang dia kurang atau lupa, mengadu dia kepada Imam Waqi. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa'lam anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi jeleknya hafalanku. Kata Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, ketahuilah, beliau memberikan bimbingan pada aku, tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Jangan maksiat. Karena apa? Ilmu ini cahaya, dan cahaya Allah nggak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Maka banyak orang-orang yang nuntut ilmu nggak dapat ilmu itu, nggak ada keberkahan ilmu. Sekian lamanya dia nuntut ilmu. Karena apa? Karena banyaknya dosa dan maksiat yang dia lakukan. Itu perkataan Imam Syafi'i kepada Imam Waqi ada di buku ini, ada di buku ini. Makanya kita berusaha untuk terus meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kita harus takut kepada Allah. Bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-An'am, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakanlah, aku takut kalau aku berbuat maksiat kepada Rabbku, maka Allah akan memberikan azab yang pedih di hari kiamat nanti. Takut Nabi Muhammad SAW. Maka di antara pokoknya ilmu, perhatikan nih, pokoknya ilmu takut kepada Allah. Perhatikan itu. Aslul ilmi khasyatullah, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu takut kepada Allah. Dan itu yang disebutkan juga oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, tentang perkataan Imam Ahmad, bahwa pokoknya ilmu adalah takut kepada Allah. Dan juga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud, laisal ilmu bi kathratir riwayah walakinnal ilma al khasyatu. Bukannya ilmu itu banyaknya riwayat, bukan, tapi ilmu itu bagaimana takut dia kepada Allah Taala. Kalau dia takut kepada Allah, maka dia akan tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Makanya antum belajar, nuntut ilmu, antum sebagai dai berusaha terus untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena kita banyak dosa dan banyak maksiat. Maka kalau dia terus menuntut dia maksiat, terhalang dia dari barokahnya ilmu, terhalang dari barokahnya ilmu itu. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini perhatikan tentang adab dalam thalabul ilmi, tinggalkan maksiat. Nanti adab lagi, kita harus catat apa yang disampaikan, kita harus mengamalkan apa yang disampaikan, karena ilmu untuk diamalkan. Maka orang yang paling miskin adalah orang yang nuntut ilmu tapi dia nggak mengamalkan. Ilmu ini untuk diamalkan, bukan tujuan akhir. Maka Allah akan memberikan ganjaran, pahala dan sorga dengan sebab apa yang mereka amalkan. Tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun, bukan ta'lamun, ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Kemudian setelah itu disampaikan ilmu ini kepada keluarga. Pertama kali istri, anak, keluarga kita. Sampaikan ilmu ini, tapi dengan cara yang baik. Dan masih banyak lagi yang lain tentang adab. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, di bab yang ketiga saya jelaskan tentang adab ini. Antum lihat di halaman 61. Di halaman 61 antum lihat. Adab itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Secara umum adab dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, adab kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, adab kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, adab sesama makhluk. Ya, adab kepada Allah, kita wajib untuk mengesahkan Allah, wajib mentauhidkan Allah,
wajib menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Makanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak punya adab kepada Allah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik nggak punya adab kepada Allah. Orang yang mentakwil sifat-sifat Allah nggak punya adab kepada Allah. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih, wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah, was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, dan mereka tidak menghargai Allah, tidak memuliakan Allah, tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar pengagungan dan penghormatan. Padahal bumi itu digenggam di tangan Allah pada hari kiamat, dan langit itu dilipat di tangan kanannya Allah. Langit dilipat tangan Allah. Was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Orang-orang kafir musyrik enggak menghargai Allah, enggak menghormati Allah. Orang-orang yang berbuat maksiat tidak menghargai Allah. Orang-orang yang mentakwil sifat Allah tidak menghargai Allah. Makanya kita wajib mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Insyaallah ini besok kita akan bahas insyaallah tentang makna syahadat yang antum harus paham tentang makna syahadat. Insyaallah besok saya akan bahas tentang syahadat. Bagaimana tentang makna la ilaha illallah, antum harus paham sebagai seorang muslim, harus paham. Kemudian juga kita wajib memuliakan Allah SWT dengan apa? Dengan pengagungan kepada Allah SWT, mensucikan Allah, menetapkan semua nama dan sifat Allah SWT, beribadah hanya kepada Allah, menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kemudian juga kita redho dengan takdir Allah SWT. Enggak boleh kita berkeluh kesah, karena semua yang terjadi di langit dan bumi sudah ditakdirkan oleh Allah SWT 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kewajiban kita wajib untuk mengimani dan mengamalkan. Jangan bertanya tentang perbuatan Allah, karena Allah enggak boleh ditanya tentang perbuatannya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah enggak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat, dan mereka semua manusia akan ditanya oleh Allah SWT. Kita wajib mengimani dan wajib kita mengamalkan, dan kita wajib untuk mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang kurang. Kita wajib mensucikan Allah. Dan ini pembahasan panjang tentang adab kepada Allah, karena kalau kita lihat ahlul bidah enggak punya adab kepada Allah, enggak punya adab kepada Rasulullah SAW, enggak punya adab mereka. Orang yang beriman dia harus punya adab kepada Allah. Beriman, mengimani tentang rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma wa sifat, wajib itu. Menetapkan semua nama dan sifat Allah. Enggak boleh mengingkari, enggak boleh mentawil, enggak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, dan tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita wajib menafikan apa yang Allah nafikan. Kita wajib menafikan yang Allah nafikan. Seperti Allah menafikan dalam ayat yang antum sudah hafal semuanya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Allah menafikan Allah tidak melahirkan, Allah tidak lahirkan. Allah enggak punya anak, Allah enggak punya bapak. Kemudian walam yakul lahu kufuwan, Allah tidak ada yang sama dengan Allah, enggak ada yang setara dengan Allah, enggak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada sama sekali. Allah menafikan. Allah juga menafikan dalam ayat yang antum sudah hafal semuanya, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah disentuh oleh ngantuk selama-lamanya, azali wa abadi. Allah enggak pernah ngantuk. Wala naum, Allah enggak pernah tidur selama-lamanya. Allah enggak butuh makan, Allah enggak butuh minum selama-lamanya, azali wa abadi. Allah enggak pernah capek, enggak pernah lelah selama-lamanya. Wa ma massana min lughub. Kita wajib mensucikan Allah dengan semua sifat yang Allah sebutkan dan menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Ini adab kepada Allah Taala. Terutama adab bagaimana kita menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau Allah, ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini adab, dan panjang kalau kita bicara tentang adab kepada Allah. Saya sebutkan hanya sedikit aja di sini, di buku ini, hanya ringkasan aja tentang adab kepada Allah. Kemudian adab kepada Rasulullah SAW.
adab Rasulullah, kita wajib beradab pada beliau, mengimani beliau, kemudian mentaati beliau. Jadi mengimani beliau, mentaati beliau, kemudian juga kita wajib untuk menjauhkan apa yang beliau larang. Kita wajib ittiba kepada beliau. Kita wajib untuk beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib ittiba, nggak boleh kita berbuat bid'ah. Ini adab Rasulullah. Kalau kita lihat sebagian umat Islam nggak punya adab Rasulullah. Karena apa? Nggak ittiba kepada beliau. Disanjung-sanjung Nabi, dipuji-puji, tapi nggak ittiba. Yang Nabi inginkan kepada umat Islam ini pujian, sanjungan, atau ittiba. Saya ulangi lagi, sebagian sudah ngantuk. Ya, saya ulangi lagi. Masih lama waktunya, masih panjang. Yang dikehendaki oleh Nabi SAW, Nabi itu dipuji, disanjung, atau Nabi mengendaki kita ittiba kepada beliau? Ittiba. Nabi gak ingin disanjung. Ketika Nabi disanjung oleh para sahabat, Nabi marah. Nabi gak mau disanjung, Nabi gak mau dipuji, padahal Nabi pantas untuk dipuji. Tapi Nabi gak mau. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana Abdullah wa Rasul, faqulu Abdullah wa Rasuluh. Janganlah kalian memuji, menyanjung aku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Panggillah hamba Allah dan Rasulnya. Yang Nabi kehendaki kepada kita ittiba, mengikuti beliau, bukan memuji, menyanjung. Artinya dengan perbuatan kita ittiba, mengikuti beliau, jejak beliau, mentaati beliau, menjauhkan larangannya. Ini ittiba namanya. Kalau pujian, sanjungan gak ada manfaatnya. Pujian, sanjungan, nggak ada manfaat. Apa pujian kepada Allah tapi nggak ibadah kepada Allah, nggak ada manfaatnya. Pujian kepada Nabi tapi nggak ittiba kepada Nabi, nggak ada manfaatnya. Bahkan dia melanggar syariat dengan berbuat-buat bid'ah dan yang lainnya, nggak boleh. Orang yang berbuat bid'ah nggak punya adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya umpamakan begini, ya. Antum punya seorang pembantu atau pegawai. Tiap hari pegawai ini muji antum, tiap hari. Tapi kalau disuruh nggak mau kerja. Gimana pegawai yang seperti ini? Baik atau tidak? Mungkin antum pecat udah. Pembantu tiap hari datang cuma muji aja, suruh kerja nggak mau. Yang Nabi kehendaki kepada kita ittiba kepada beliau, mengamalkan sunnahnya, bukan pujian, sanjungan gak ada manfaatnya. Yang Nabi kehendaki ittiba. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti siapa? Ikuti Rasulullah. Bukan ikuti ustadz, bukan ikuti dai, bukan ikuti syekh, bukan ikuti imam. Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa kamu. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Yang wajib kita ittiba Rasulullah. Dan ingat, perhatikan ini. Tolong perhatikan. Seandainya kita mengikuti sunnah Nabi SAW, menyalahi orang banyak, kita ikuti sunnah Nabi. Di kampung kita orang berbuat bid'ah, kita ikuti sunnah Nabi SAW. Maka jalan yang kita tempuh ini sudah benar. Ini jalan selamat. Meskipun orang lain membenci kita. Yang berbahaya, kita tinggalkan sunnah Nabi, kita ikuti masyarakat. Ini yang celaka. Dan ini banyak terjadi. Bukan hanya orang awam, termasuk apa? Para ustadz, para dai, kiai, tuan guru, habib. Ngikuti siapa mereka? Ngikuti masyarakat. Ini yang celaka. Kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, satu orang ini. Siapa? Nabi Muhammad SAW.
Yang Allah akan tanya kepada kita nanti pada kiamat, kenapa kamu tidak ikuti satu orang ini? Kenapa nggak diikuti? Kenapa kamu ikuti orang banyak? Paham? Ketika kita dikubur, yang ditanya tentang apa? Ketika kita dikubur, 3 pertanyaan. Yang pertama apa? Tentang madinuka. Yang kedua apa? Kok nggak nyambung sih? Ketika orang masuk ke liang lahat di alam barzah, begitu masuk langsung ditanya 3 pertanyaan. Yang pertama apa? Man rabbuka. Yang kedua, man nabiyuka. Yang ketiga, wa madinuka. Yang pertama, siapa Rabb kamu? Bukan hanya tanya, jawabnya Allah, bukan hanya itu, tapi bagaimana dia di waktu di dunia ini mentauhidkan Allah atau tidak. Yang kedua, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Apa cuma disebut Muhammad bin Abdullah? Bukan. Ditanya tentang Nabi, bagaimana kamu ittiba kepada beliau atau tidak? Bukan hafal tentang nasabnya, bukan. Banyak orang hafal tapi nggak ittiba, berbuat bid'ah, nggak ada manfaatnya. Ittiba atau tidak kepada beliau, ini adab kepada Rasulullah SAW. Baru tanya tentang agama. Jadi perhatikan, yang ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang kita mengikuti Rasulullah atau tidak. Mengikuti Rasulullah atau tidak. Meskipun kita menyalahi orang banyak. Makanya Nabi menyebutkan dalam satu hadis, dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, kata beliau, bi tuftanun wa anni tus'alun. Bi tuftanun, kata Nabi, kalian akan difitnah dengan aku, dan kalian akan ditanya tentang aku, kata Allah. Kata Nabi SAW, kalian difitnah tentang aku. Kalau kita bicara tentang fitnah kubur, apa yang dimaksud fitnah kubur? Fitnah kubur. Fitnah kubur apa? Pertanyaan tadi yang dikatakan fitnah kubur itu, 3 pertanyaan itu namanya fitnah kubur. Perhatikan tuh, kalau disebutkan fitnah kubur, berarti pertanyaan tentang 3 pertanyaan di alam kubur. Jelas? Ya, perhatikan. Dan ada dalam kitab-kitab akidah pembahasannya. Nanti anda baca lagi syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dibilang fitnah kubur, arti pertanyaan tentang 3 pertanyaan, itu namanya fitnah kubur. Bi tuftanun, kata Nabi, kalian akan terfitnah dengan aku. Akan ditanya. Wa an itu salun, dan kalian akan ditanya tentang aku. Di dalam kubur akan ditanya, dan nanti di akhirat akan ditanya. Maka perhatikan itu, kita wajib untuk mengikuti Rasulullah SAW. Allah menyebutkan, kami akan tanya orang-orang yang diutus kepada mereka, dan kami akan tanya para rasul. Nanti pada hari kiamat akan ditanya kita. Maka ada Rasulullah jaga dengan ittiba pada sunnahnya. Banyak saya sebutkan di sini di bab yang keempat tentang mengimani beliau, mentaati beliau, meneladani beliau, wajib ittiba pada beliau. Kemudian dianjurkan kita untuk banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tidak boleh membuat salawat-salawat yang bid'ah, dan kita nggak boleh berbuat bid'ah, nggak boleh. Karena yang pertama kali mengatakan semua bid'ah sesat itu siapa? Rasulullah SAW. Yang mengatakan pertama kali semua bid'ah sesat Rasulullah SAW. Maka nggak boleh kita berbuat bid'ah, nggak boleh. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua bid'ah sesat, nggak ada dalam Islam bid'ah yang hasanah, nggak ada. Nggak ada dalam Islam, semua bid'ah. Kemudian bab yang kelima itu saya sebutkan tentang adab kedua orang tua. Ini panjang saya sebutkan ini. Tadi sebagiannya sudah saya sebutkan. Dan nanti antum bisa lihat hadisnya tentang adab kepada kedua orang tua. Kita harus punya adab kepada orang tua, nggak boleh durhaka pada orang tua. Saya sebutkan hadisnya. Nanti antum bisa lihat. Hadis yang tadi saya sebutkan, saya bacakan tentang dosa besar yang paling besar ada di sini di halaman 82 itu. Begitu juga orang yang tidak masuk surga, la yadkhul jannata aqun aq, la yadkhul jannah aq, wala mudminu khamar, wala mukadzibu qadar. Enggak akan masuk surga orang yang durhaka pada orang tuanya, peminum khamar, dan juga orang yang mendustakan takdir. Kemudian juga adab kepada diri kita, dan adab-adab yang lain yang harus kita perhatikan. Nanti antum baca ini panjang, waktunya kita nggak cukup ya untuk membahas semuanya.
Cuma saya jelaskan, adab pada diri kita, antum harus punya adab sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Kita ini harus punya adab untuk tafakuh agama ini, mempelajari agama. Ini adab kita, belajar dengan adab-adabnya. Sebab banyak orang yang dia sebagai seorang muslim atau muslimah nggak belajar. Maka kita lihat heran, kita melihat kaum muslimin, kenapa mereka nggak belajar? Kenapa mereka nuntut ilmu? Apakah mereka bisa ngamalkan Islam ini tanpa nuntut ilmu? Nggak mungkin. Nabi aja belajar dengan malaikat Jibril berapa tahun? Berapa tahun? Selama turunnya wahyu berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Turun wahyu kepada Rasulullah SAW. Kita lebih daripada itu untuk belajar agama ini. Banyak yang belum kita tahu. Maka orang-orang yang gak belajar, bagaimana dia dapat ilmu dia? Dia sibuk dengan kerja, dengan kuliah, dengan dagang, dengan yang lainnya. Seandainya mereka kuliah, tetap wajib belajar ilmu agama, wajib. Dia sebagai dosen wajib belajar ilmu agama, wajib. Dia sebagai orang tua wajib dia belajar agama. Dia sebagai seorang direktur wajib belajar agama. Dia sebagai orang tua wajib belajar agama. Dia sebagai pimpinan wajib belajar agama. Karena semuanya wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Maka kita lihat orang-orang belajar ilmu pengetahuan tentang dunia ini, tahu dia semuanya, sampai detail, sampai teliti, tapi tentang akhirat nggak tahu. Antum lihat, yang bawa mushaf antum lihat dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 7. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran min hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu apa yang nyata dari kehidupan dunia, tahu nih. Tentang ilmu pengetahuan, tentang teknologi, tentang kedokteran, tentang segala macam sudah. Tentang kimia, fisika, tentang segala macam sudah. Belajar mereka semuanya, teliti. Tapi apa? Mereka lalai dari kehidupan akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka lalai dengan akhirat. Sekarang yang membawa manusia ke surga ilmu apa? Ilmu syar'i. Dia wajib belajar. Sampai disebutkan oleh para mufassirin tentang ayat ini. Kalau ditimbang, kalau dulu kan mata uang itu logam gini, dinar dan dirham, mata uang emas dan perak. Sampai kalau ditumpukkan itu dinar dan dirham, tahu dia timbangannya berapa gram, tahu dia. Tapi tanya tentang wudhu nggak tahu dia. Tanya tentang wudhu, tentang sholat nggak tahu dia. Tentang tauhid nggak tahu. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Termasuk dosen-dosen antum juga banyak yang nggak tahu itu. Ya, suruh wudhu nggak tahu dia. Gimana cara wudhu yang benar nggak tahu. Tapi kalau jelaskan tentang ilmu pengetahuan luar biasa sudah, luar biasa. Padahal yang wajib yang mana? Yang fardu ain yang mana? Ilmu syar'i yang fardu ain setiap individu. Adapun tentang ilmu pengetahuan, kedokteran, teknologi, itu termasuk fardu apa? Kifayah. Kalau sebagian sudah dapat, ya sudah, yang lain gak wajib. Tapi kalau ilmu syar'i semuanya wajib. Hatta yang belajar, hatta dosennya, hatta profesornya wajib belajar ilmu agama, wajib. Ini kewajiban adab pada diri kita sendiri. Ini banyak yang gak tahu. Kita wajib tafaqquh fid din. Karena kita semua ingin masuk surga. Jalannya, kata Nabi Muhammad SAW, dengan menuntut ilmu syar'i. Kita lihat sahabat-sahabat yang besar, kibarus sahabah belajar, para tabi'in belajar, para imam. Apa antum lihat para imam tiba-tiba jadi begitu aja? Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan yang lainnya. Belajar puluhan tahun belajar sampai mereka jadi orang alim. Kita wajib belajar. Meskipun kita nggak menjadi seperti ulama, tidak, tapi kita wajib tahu tentang agama ini. Seperti kita tentang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, wajib tahu. Menjalankan sunnah, wajib tahu. Kita berumah tangga, wajib kita tahu. Kita sholat, kita wajib tahu tentang sholat. Tentang sholat aja banyak yang orang belum tahu. Masih banyak lagi yang lainnya. Masih banyak yang lainnya. Jadi juga ketika imam baca ayat sajadah, dia harus takbir untuk sujud itu. Sehingga makmum juga ikut takbir untuk sujud ayat sajadah. Dan ini sunnah. Bacaannya juga kita hafal. Masih banyak yang lain. Kalau kita bahas banyak yang lain yang perlu dibahas. Tentang sholat aja banyak yang banyak manusia belum tahu. Gitu.
Makanya perlu belajar, perlu belajar. Jangan merasa wah saya udah nuntut ilmu udah selesai. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Para ulama kalau baca kitab itu ada yang menamatkan sampai 50 kali namatkannya. Sampai 50 kali. Kita 1 kali belum tamat sudah dakwah. Jadi harus tamatkan lagi, tamatkan lagi. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah. Di antara adab yang perlu kita perhatikan terhadap diri kita, kita ini harus banyak membersihkan hati kita. Karena hati kita ini banyak yang kotor. Kotor, penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan, penuh dengan dengki, iri, hasad, penuh dengan sifat takut, sifat pengecut, sifat bakhil, pelit, kikir, kedekut. Kemudian juga sifat-sifat yang lain banyak dalam hati ini. Kita wajib bersihkan. Kalau antum sebagai talibul ilm wajib membersihkan hati kita. Sebab dengan hati yang bersih itu insya Allah akhlak itu akan bersih. Nabi bersabda apa? Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, seluruh tubuh kan baik. Kalau daging itu jelek, seluruh tubuh akan jelek. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kita harus berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, antum sudah hafal surah Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang membersihkan apanya? Hatinya. Sungguh rugi, sungguh celaka orang yang mengotori hatinya. Membersihkan hati dengan taat kepada Allah, mengotori hati dengan perbuatan dosa dan maksiat. Makanya itu berusaha bagaimana membersihkan hati. Harus terus. Dan di samping usaha dan perjuangan membersihkan hati ini, hilangkan sifat dengki iri. Sifat dengki iri, saya mau tanya kepada antum, sifat hasad. Itu sifat siapa? Sifat siapa? Terus sifat siapa lagi? Yahudi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, sifat dengki, sifat iri, sifat Yahudi. Gak boleh kita mengikuti orang Yahudi. Jadi sifat ini dengki gak boleh. Kepada seorang muslim, kepada tetangga, kepada saudara, gak boleh dengki, gak boleh iri. Bersihkan hati kita sebagai talibul ilm. Ini adab dan akhlak. Banyak orang yang omongannya menjatuhkan orang lain. Banyak orang yang omongannya dia iri kepada orang lain. Gak boleh. Gak boleh. Justru ada teman kita, saudara kita mendapatkan rezeki, mendapatkan harta atau kesuksesan, kita doakan dengan barokah. Barokah. Gak boleh iri. Gak boleh angkuh. Gak boleh sombong. Gak boleh punya sifat pengecut. Gak boleh pelit, kikir, gak boleh. Gak akan ketemu antara iman dengan sifat bakhil, pelit dalam hati seorang mukmin selama-lamanya. Ini harus kita bersihkan. Ini tazkiyatun nufus penting. Di samping itu antum doa. Di antara tugas Nabi dalam dakwahnya apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di samping yu'allimul kitab wal hikmah, terus apa lagi? Yu'allimul kitab wal hikmah, terus apa? Wa yuzakkihim. Di antara tugas Nabi apa? Wa yuzakkihim. Membersihkan apa? Hati manusia. Membersihkan hati manusia. Nabi saja di awal dakwah di surah Al-Mudaththir, Allah suruh membersihkan apanya? Hatinya. Cuma dengan lafaz wa thiyabaka fatahhir. Bajumu kamu bersihkan. Yang dimaksud kata mufassirin ahli tafsir, maksudnya hatimu kamu, wa qalbaka wa nafsaka fatahhir. Hatimu kamu bersihkan. Maka kita harus banyak membersihkan hati kita. Dan doa kepada Allah, antum hafalkan doa yang sebagian mungkin sudah hafal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'
wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma inni a'udzuka min al-ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah, sifat malas, sifat bakhil, sifat pengecut. Sifat pengecut, sifat bakhil. Wal haram, umur pikun. Wa adzabil qabr, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikan kepada hatiku takwanya. Berikan ya Allah ketakwaan. Wa zakiyah, bersihkan hatiku ya Allah. Anta khairu man zakkaha, anta waliyyu, engkau yang zat yang satu-satunya dapat membersihkan hati ini. Engkaulah yang sebaik-baik membersihkan hati ini. Engkaulah pelindungnya dan engkaulah penolongnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari nafsu yang tidak pernah puas. Kemudian wa min apa lagi? Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Dari nafsu yang tidak pernah puas. Dari yang pertama, min ilmin wa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Kemudian nafsu yang tidak pernah, wa min da'watin la yustajab, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Antum hafalkan itu. Ya, nanti pulang dari sini itu hafalkan. Insya Allah seminggu hafal. Antum baca itu. Ada di buku doa dan wirid. Doa itu ada di buku wirid. Kemudian juga kita berusaha untuk mengikuti manhajnya para sahabat. Wajib ini. Wajib. Di antara adab kita sebagai seorang muslim wajib mengikuti manhaj para sahabat. Dan ini panjang pembicaraannya dan pernah saya sampaikan di sini. Berapa tahun yang lalu tentang mulia dengan masalah wajibnya kita mengikuti manhaj salafus saleh. Kemudian kita wajib untuk zuhud kepada dunia. Kemudian wajib qanaah dan yang lainnya, sifat-sifat yang mulia untuk diri kita. Ya, untuk kajiannya saya pikir cukup sampai di sini karena nggak mungkin untuk kita bahas semuanya karena panjang pembicaraannya. Waktunya kita terbatas dan juga pertanyaan sudah banyak yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan kita belajar adab, kapan kita belajar akidah? Air bersamaan. Ini para ulama menjelaskan tentang pentingnya adab. Tapi tetap kita belajar adab juga, kita belajar tentang tauhid, tentang akidah. Karena umur kita juga terbatas. Waktu kita juga terbatas. Di samping kita pelajari akidah, samping kita pelajari adab, kita pelajari akidah. Nah, yang sayang banyak orang mempelajari tentang akidah, tentang tauhid, tentang fikih, tapi adab nggak dipelajari. Jadi adab tetap dipelajari, di samping itu juga tentang akidah kita pelajari. Karena itu yang paling penting, yang paling wajib. Pertama kali kita belajar tentang akidah. Bagaimana kalau orang tua melarang kita untuk menuntut ilmu syar'i? Jelaskan manfaatnya, tentang wajibnya, tentang manfaatnya, tentang keberkahannya. Jelaskan kepada orang tua. Justru saya nuntut ilmu ini, justru saya ingin dengan nuntut ilmu saya berbakti pada orang tua. Dengan nuntut ilmu saya ingin taat kepada orang tua. Jelaskan manfaatnya besar. Bahwa dengan nuntut ilmu ini saya nggak akan durhaka pada orang tua. Jadi biar orang tua menjelaskan kepada, biar kita jelaskan kepada orang tua supaya orang tua mengizinkan anaknya untuk menuntut ilmu. Saya nuntut ilmu yang benar, dalilnya jelas Quran Sunnah. Saya ingin selamat dunia, ingin selamat akhirat, dan saya ingin dengan saya menuntut ilmu, saya menjadi anak yang soleh, yang saya akan terus mendoakan bapak dan ibu sampai saya meninggal dunia. Jelaskan kepada orang tua manfaatnya. Bagaimana kita istiqomah dalam ilmu? Ya jelas kita wajib mengetahui bahwa nuntut ilmu ini wajib. Nuntut ilmu membawa manusia ke sorga. Nuntut ilmu manfaatnya besar. Menuntut ilmu keutamaannya besar. Keutamaan ilmu dengan harta itu 30. Keutamaan ilmu dengan harta lebih utama ilmu daripada harta 30. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Jadi antum perhatikan bahwa ilmu lebih utama dari semuanya. Dan kelezatan yang paling lezat, kenikmatan yang paling nikmat untuk ilmu, seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan juga oleh Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah. Antum bisa merasakan dengan menuntut ilmu kita mendapatkan kenikmatan. Hatta jauh para ulama terdahulu menuntut ilmu itu
Ratusan kilometer mereka tempuh. Enggak seperti kita ada kendaraan. Dulu dengan onta, bahkan berjalan kaki di antara mereka. Mereka nikmat untuk ilmu. Mereka baca itu kitab-kitab. Mereka duduk dengan para ulama. Ada yang mudzakara ilmu dari mulai ba'da isya sampai subuh. Karena nikmatnya ilmu. Nah kita ini belum merasakan itu, maka terus sampai kita merasakan nikmatnya ilmu itu. Maka para ulama kadang-kadang baca itu sampai 12 jam mereka baca, karena nikmatnya ilmu. Kita baru 1 jam, setengah jam aja udah nggak betah. Ya. Coba terus sampai kita merasakan nikmatnya ilmu. Bagaimana dengan kita melihat di sekitar kita banyak wanita, ya wajib tundukkan pandangan. Ketika Ali dan Jabir bertanya kepada Nabi tentang bagaimana kalau kita bertemu dengan wanita, isrif basarak, palingkan pandanganmu, tundukkan pandanganmu. Kan Allah memerintahkan demikian dalam surah An-Nur, disuruh tundukkan pandangan kita. Karena memang adanya wanita fitnah, dan fitnah yang paling besar bagi laki-laki apa? Wanita, kata Nabi. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar wal rijali minan nisa, muttafaqun alaih. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Maka kita wajib berhati-hati dan tundukkan pandangan. Bagaimana kalau kita tinggalnya jauh dari orang tua? Ya kita harus terus hubungan dengan orang tua, apakah telepon, SMS, kirim surat, dan juga berkunjung. Orang tua itu ingin melihat kita. Karena dia yang ngurus kita sejak kecil. Datangnya kita kepada orang tua, senang orang tua. Meskipun kita nggak bawa apa-apa. Orang tua ketemu lihat anak itu senang sudah. Makanya kita usahakan setiap hari atau setiap pekan ketemu dengan orang tua. Kalau jauh, ya mungkin soal biayanya. Ya kita usahakan. Kalau bisa sebulan sekali. Kalau sampai setiap Id, ya terlalu lama. Kalau setiap tahun baru pulang ke orang tua, kelamaan. Bahkan kadang-kadang anak-anak itu berusaha, yang orang-orang yang soleh ya, berusaha bagaimana cari pekerjaan yang dekat dengan orang tuanya. Karena apa? Dia ingin berbakti pada orang tuanya. Karena dengan berbakti pada orang tua, jalan menuju sorga. Kesempatan. Jadi anak laki-laki itu, dia harus dekat dengan orang tuanya. Kalau perempuan ikut kepada suami. Anak perempuan ikut kepada suami. Dan dia wajib taat kepada suaminya. Kalau anak laki-laki, kewajiban dia kepada orang tuanya. Makanya harus dekat dia dengan orang tua. Karena orang tua membutuhkan dia. Apalagi kalau dia sudah lemah, sudah tua. Kesempatan, itu jalan menuju surga. Maka antum bikin jadwal bagaimana mengunjungi orang tua selalu. Bukan teman. Ya, bukan yang lain. Orang tua nomor 1. Bagaimana kita setiap hari ketemu orang tua, atau setiap pekan, atau setiap bulan, jadwalkan itu. Hatta biaya yang kita keluarkan besar, Allah pasti akan ganti, karena kita ingin berbuat baik pada orang tua kita. Ada orang yang mengatakan bahwa riwayat yang mengatakan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Hadis ini dhaif. Ini orang yang mendhaifkan, orang yang nggak ngerti hadis. Nggak ngerti hadis. Yang mensahihkan para ulama dari zaman dahulu. Kan hadis itu ketika kita mensahihkan dan mendhaifkan, melihat sanadnya, melihat juga syawahidnya, penguatnya, melihat mutabaahnya. Dilihat para ulama ketika mensahihkan, bukan asal mensahihkan, diteliti dulu setiap rawinya. Satu rawi diteliti oleh dua ulama ahli hadis. Enggak gampang. Dan kitab-kitab rijal hadis diteliti oleh mereka. Disesuaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Disesuaikan juga oleh ulama-ulama yang lainnya. Syekh Al-Albani menyesuaikan di dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah di juz yang pertama. Disesuaikan oleh Syekh Al-Albani. Dan juga beberapa kitab yang lain beliau menyesuaikan. Jadi ketika kadang-kadang banyak orang yang baru belajar ilmu hadis, mustalah hadis, belum paham tentang sanad, belum paham tentang rijalul hadis, udah main mendhaifkan aja. Kita harus belajar. Dan ini lama waktunya, belajar ilmu hadis ini lama. Bukan setahun 2 tahun. Ya kurang lebih sekitar 15-20 tahun lah. Itu. Belajar kita mendalami tentang ilmu hadis ini, enggak gampang.
bagaimana saya selama ini kecanduan dengan game-game yang ada, dan bagaimana nasihatnya? Wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Kok antum sudah sebagai penuntut ilmu sibuk dengan permainan, nonton, nggak ada manfaatnya. Dan waktu kita ini banyak habis terbuang dengan permainan, dengan nonton, dengan segala macam. Hatta antum menggunakan HP udah banyak antum terbuang waktu antum. Bukan nggak boleh gunakan HP, karena untuk SMS, untuk yang lain banyak sekali yang habis waktu kita. Padahal kalau antum hitung waktu antum seperti itu dengan baca Al-Quran, sedikit baca Al-Quran, paling cuma berapa menit kita baca Al-Quran. Baca hadis cuma berapa menit, baca kitab atau buku yang bermanfaat berapa menit. Tapi habis waktu untuk telepon, terima telepon. Waktu juga habis untuk SMS. Dan yang lain untuk WA dan segala macam sudah habis waktu kita. Belum tambah lagi dengan main game dan segala macam. Habis waktu. Kan kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa? Yang tidak bermanfaat. Yang gak bermanfaat tinggalkan. Ini gak ada manfaat sama sekali buat kita, buat agama kita, buat hati kita, buat kehidupan. Gak ada manfaatnya, tinggalkan. Permainan-permainan itu gak ada manfaat sama sekali. Jadi antum tinggalkan, antum harus berusaha dan berjuang dan mohon kepada Allah agar mampu untuk meninggalkannya. Bagaimana sikap saya ketika ayah atau ibu itu membuat kita jengkel? Ya kita harus sabar. Ibu kita, ayah kita itu sebenarnya kalau kita lihat dari kecil sudah sangat jengkel kepada kita. Kita ini banyak nyakiti orang tua dari mulai kecil. Iya, tapi orang tua gimana? Sabar yang luar biasa. Lihat antum, ibu antum atau ayah lagi gendong antum, kencing antum. Tapi apa dia marah? Apa dibuang nih bayinya? Enggak. Disayang, senyum orang tua, subhanallah. Sayang. Antum coba, bagaimana antum bayangkan bagaimana orang tua itu di saat kita masih kecil. Digendong, diberikan makan, kita kencing diceboki oleh orang tua, buang air besar diceboki. Kita butuh makan dicari, kita sakit dibawa. Orang tua gak jengkel. Sabar. Nah antum begitu juga menghadapi orang tua, harus sabar. Gak boleh jengkel, mengatakan gak boleh, mengatakan menengking orang tua gak boleh. Orang tua udah sangat sabar kepada kita. Kita juga harus sabar kepada orang tua. Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita. Bagaimana kita mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita, kapan kita mulai? Ya mulai dari kecil. Mulai dari kecil. Dari mulai kecil itu kan kita bisa, dari mulai makan, kan dia kalau kita kasih makanan atau apa, dipegang tangan apa? Tangan kiri, pindahkan, terus seperti itu. Sebab harus dengan tangan kanan, dia makan wajib dengan tangan kanan, dia minum wajib dengan tangan kanan, diajarkan terus. Ketika ada anak kecil di zaman Nabi SAW, makan, dia meraba-raba makanan itu. Kata Nabi, ya gulam, samillaha, kul biyaminik, kul mimma yalik. Wahai anak kecil, baca nama Allah ketika makan, minum, baca bismillah. Makan dengan tangan kamu, tangan kamu. Makan dari yang dekat, nggak boleh yang jauh meraba-raba yang lain. Dari yang dekat makan. Nabi ajarkan tuh, masih kecil. Seperti itu. Bagaimana kalau ada dai atau ustadz yang dia banyak ceramah kemana-mana tapi nggak ngerti bahasa Arab? Ya wajib dia belajar bahasa Arab. Ya bagaimana dia memahami Al-Quran, memahami Sunnah, membaca kitab tafsir, memahami hadis dan syarahnya kalau dia nggak ngerti bahasa Arab. Wajib dia belajar bahasa Arab, wajib. Tapi sekarang memang terlalu berani orang itu, terlalu berani. Belum punya ilmu, belum menguasai ilmu sudah ceramah kemana-mana. Dia boleh memberikan nasihat untuk siapa? Pertama untuk dirinya, yang kedua untuk istrinya, yang ketiga untuk anaknya. Karena dia wajib menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Adapun untuk orang lain, dakwah, ya orang-orang yang berilmu, nggak boleh orang yang tidak berilmu berdakwah, nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Sekarang banyak yang terjadi demikian, seperti yang di televisi banyak yang nggak ngerti agama, ceramah, bahkan agama ini dihinakan oleh mereka, penodaan agama. Kalau antum lihat di televisi itu,
penghinaan kepada agama. Mereka dakwah ini dipakai dengan nyanyi, dipakai dengan tertawa, dipakai bercanda. Nggak bisa agama seperti itu. Agama ini keseriusan, dibawakan dalil hujjah, bukan dengan ra'yu, bukan pendapat, bukan dengan sambil nyanyi, bercanda, bahkan dengan perempuan lagi, kadang-kadang di hadapan perempuan. Ini menghinakan agama yang seperti ini. Tapi umat Islamnya karena jahil, diam aja semuanya. Diam. Majelis ulamanya menegur yang seperti itu. Wah, ini menyimpang dari syariat. Bagaimana adab dan akhlak seorang penuntut ilmu dalam menasihati seorang ustadz yang tidak punya akhlak? Artinya enggak, umpamanya dicontohkan diantaranya tidak salam kepada orang, tidak mau memberikan salam. Ya diingatkan. Mungkin dia lupa, diingatkan. Tapi tetap, saya juga bawakan di buku ini tentang adab kita kepada seorang guru. Guru ini punya jasa yang besar. Bahkan kalau kita sandingkan antara orang tua dengan guru, orang tua hanya mampu melahirkan, tapi belum tentu orang tua mampu untuk mendidik anak ini mentauhidkan Allah, mengerjakan sunnah. Tapi guru, dia mendidik anak ini paham tentang tauhid, paham tentang sunnah, menjauhkan syirik, menjauhkan bid'ah, paham tentang agama. Makanya guru mempunyai keutamaan. Nggak boleh kita hinakan guru atau ustadz, itu punya jasa yang besar. Dia juga sebagai orang tua. Bahkan Imam An-Nawawi, perhatikan, Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Tahdzibul Asma wal Lughat di juz yang pertama, kata Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa guru itu abaun fid din. Guru, ustadz, aba fid din, yaitu orang tua dalam agama. Orang tua dalam agama. Jadi guru-guru kita, syekh-syekh kita itu aba fid din. Bahkan adanya guru itu merupakan jalan yang membawa kita kepada Allah. Kita bisa tahu, kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa beribadah karena guru yang mendakwakan kita. Makanya nggak boleh kita melecehkan guru atau menghinakan guru, nggak boleh. Wajib kita hormati guru itu. Ada, saya sebutkan di buku ini. Kita wajib memuliakan guru kita. Bagaimana seorang dai? Ini banyak pertanyaannya seorang dai ini. Masya Allah. Ya, bagaimana seorang dai yang berdakwah tapi dia masih banyak berbuat maksiat? Ya, kalau dia terus menerus berbuat maksiat yang terang-terangan dan sudah kita ingatkan, yang nggak boleh belajar lagi dengan dia. Kalau dia terus maksiat, udah diingatkan nggak depan umum, diingatkan berdua atau datang ke rumahnya diingatkan, ditegur dengan baik kepada si dai ini. Tapi terus dia berbuat maksiat, ya tinggalkan. Nggak boleh belajar orang yang pada sahibul ma'asi, yang musir alal ma'asi, terus menerus dalam maksiat, nggak boleh. Gitu. Sudah diingatkan, makanya diingatkan terus, dan kita juga sabar dalam mengingatkan. Doakan dengan kebaikan guru kita agar diberikan hidayah, petunjuk. Karena apa? Jasanya guru nggak bisa dibayar dengan apapun juga. Jasanya guru menjelaskan agama kepada kita, membimbing kita, nggak bisa dibalas dengan apapun juga. Makanya disuruh kita membalas kebaikan guru dan mendoakan dia. Nabi bersabda, antum dengarkan. Nabi bersabda, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa illam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu." Barang siapa berbuat kebaikan, kamu balas kebaikannya. Kalau kamu nggak mampu membalas kebaikannya, kamu doakan dia sampai kamu sudah merasa kamu sudah membalas kebaikannya. Sekarang Nabi menyebutkan man sananikum ma'rufan. Ma'ruf, nggak ada ma'ruf yang paling ma'ruf di muka bumi melainkan ma'ruf ilmu. Orang memberikan harta, duit kepada kita umpamanya. Orang memberikan uang pada kita, wajibkah kita balas kebaikannya? Wajib kita balas kebaikannya. Paling tidak kita doakan bagi orang itu. Uang dengan ilmu lebih utama mana? Ilmu. Uang kita dikasih 100.000, hari ini juga habis. 1 juta sebulan habis. Tapi kalau ilmu terus bermanfaat sampai kita meninggal dunia. Makanya barang siapa berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balas kebaikannya. Kalau nggak mampu balas, doakan kebaikan. Jadi guru itu kita doakan terus kebaikannya. Kalau dia salah, doakan agar diberikan hidayah oleh Allah Taala.
Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bagi semuanya yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT kenikmatan dalam talabul ilmi, diberikan oleh Allah adab dan akhlak yang mulia, diberikan keberkahan dari ilmu yang kita kaji, yang kita tuntut, dan mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa-dosa kita dan menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah. Kita harus terus belajar dan belajar, dan nggak boleh kita berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Dan kita terima kasih juga kepada panitia yang sudah bersusah payah untuk memberikan fasilitas kepada kita, membantu untuk adanya kajian ini, dan juga kepada antum sekalian. Mungkin di antara antum juga datang dari luar kota. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang terbesar buat antum semuanya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.